Di dalam buku sejarah yang diajarkan kepada generasi muda kita, tertulis bahwa Belanda menjajah Indonesia selama kurang lebih 300 tahun. Namun, anggapan ini sebenarnya kurang tepat. Bukan negara Belanda yang langsung menjajah Nusantara, melainkan sebuah perusahaan dagang yang memiliki kekuatan luar biasa dan sanggup memonopoli perdagangan rempah-rempah. Perusahaan itu bernama VOC atau yang lebih dikenal sebagai Verenigd Oostindische Compagnie, sebuah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki hak istimewa dalam berdagang di Asia, terutama di Hindia Timur. Bayangkan sebuah perusahaan yang memiliki kekayaan mencapai 7,9 triliun dolar Amerika Serikat atau setara dengan 125 kuadriliun rupiah. Angka ini tentu bahkan melampaui total kekayaan perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft, Google, Amazon, dan Alibaba. VOC menjadi perusahaan multinasional pertama dalam sejarah yang menerapkan sistem saham, sehingga memungkinkan siapapun di Eropa untuk berinvestasi di dalamnya. Salah satu pemegang saham terbesar VOC adalah Isaac Le Maire, seorang investor Yahudi dari wilayah Wallonia, yang kini menjadi bagian dari Belgia. Perusahaan ini begitu kuat dan berpengaruh karena didukung langsung oleh negara Belanda. Tidak seperti perusahaan biasa, VOC diberi hak istimewa seperti memiliki mata uang sendiri, mengelola armada dagang dan militer, serta berhak bernegosiasi dengan negara lain tanpa perlu campur tangan langsung dari pemerintahan Belanda. Dengan segala hak istimewa ini, VOC berkembang pesat hingga mencapai pertumbuhan 40% per tahunnya. Keberadaannya bahkan sering dianggap sebagai negara dalam negara karena memiliki kontrol yang begitu kuat dalam politik dan ekonomi di wilayah-wilayah yang dikuasainya. Perjalanan VOC menuju Nusantara bermula pada tahun 1595 ketika Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi pertama Belanda ke Asia. Setahun kemudian, mereka mendarat di Banten dan membawa kembali rempah-rempah ke Eropa, membuktikan bahwa perdagangan ini sangat menguntungkan. Namun, kesuksesan awal ini juga menimbulkan persaingan sengit antara para pedagang Belanda lainnya. Selain menghadapi ancaman dari armada Spanyol dan Portugis, ketegangan internal ini mendorong pemerintah Belanda untuk membentuk satu wadah bagi para pedagang yang akhirnya melahirkan VOC pada tahun 1602. VOC dikelola oleh Heren 17, sebuah dewan yang terdiri dari 17 perwakilan kota-kota dagang utama di Belanda. Mereka mengendalikan seluruh kebijakan perdagangan, menentukan jalur distribusi, dan mengatur operasi luar negeri. Dengan struktur yang kokoh, VOC berhasil menguasai jalur perdagangan dari Afrika Selatan hingga Asia Tenggara. Monopoli ini semakin kuat setelah VOC mendirikan pos dagang pertama di Banten pada tahun 1603 dan secara bertahap menguasai wilayah-wilayah penting lainnya. Pada masa kejayaannya, VOC memonopoli perdagangan rempah-rempah seperti pala, cengkeh, dan lada. Nilai komoditas ini sangat tinggi, bahkan 1 kilogram pala setara dengan 1 kilogram emas di Eropa. VOC tak segan-segan menggunakan cara kejam untuk mempertahankan monopoli ini, termasuk pemusnahan massal penduduk asli di Kepulauan Banda, demi menguasai produksi rempah-rempah. Untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja, VOC juga mendatangkan budak dari Jawa ke wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Kekejaman VOC juga terlihat dalam kebijakan ekonomi dan politiknya di Nusantara. Mereka memaksa petani dan pedagang lokal menjual hasil bumi dengan harga yang mereka tentukan, seringkali jauh di bawah harga pasar. Sistem kerja paksa seperti kerja rodi diterapkan, menyebabkan penderitaan yang tak terbayangkan bagi penduduk setempat. Selain itu, VOC seringkali memanfaatkan konflik internal kerajaan-kerajaan lokal untuk memperkuat cengkeraman mereka di wilayah ini. Namun, kejayaan VOC tidak berlangsung selamanya. Pada abad ke-18, VOC mulai menghadapi tantangan besar. Persaingan dari perusahaan dagang lain seperti British East India Company semakin menekan monopoli mereka. Krisis ekonomi di Belanda dan Eropa turut memperburuk kondisi keuangan VOC. Ditambah dengan biaya perang yang terus meningkat,
akibat konflik dengan berbagai kerajaan lokal maupun negara-negara Eropa lainnya seperti Inggris dan Prancis. Administrasi VOC pun semakin tidak efisien, mengelola wilayah yang luas dengan kompleksitas yang tinggi, terbukti menjadi tugas yang sulit. Korupsi di dalam tubuh VOC semakin parah, menggerogoti keuntungan yang sebelumnya berlimpah. Pada akhirnya kondisi keuangan VOC semakin memburuk, hingga mencapai titik di mana perusahaan ini tidak lagi mampu bertahan. Akhir dari VOC pun tiba pada tahun 1799. Setelah lebih dari 1 abad berkuasa, perusahaan yang pernah menjadi raksasa perdagangan dunia ini resmi dibubarkan. Aset dan wilayah kekuasaannya kemudian diambil alih oleh pemerintah Belanda, yang kemudian beralih dari sekedar perdagangan menjadi kolonialisme penuh di Nusantara. Dengan berakhirnya VOC, dimulailah babak baru dalam sejarah Indonesia, di mana penjajahan tidak lagi dilakukan oleh perusahaan dagang, tetapi langsung oleh negara Belanda. Sejarah VOC adalah cerminan dari bagaimana sebuah perusahaan dapat memiliki kekuasaan yang hampir setara dengan negara. Mereka bukan hanya berdagang, tetapi juga menindas dan mengendalikan kehidupan jutaan orang demi keuntungan segelintir elit di Eropa. Warisan VOC masih terasa hingga kini, baik dalam sejarah perdagangan global maupun dalam dampak sosial dan ekonomi yang ditinggalkannya di Nusantara.